Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai logika matematika di mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD, MPD. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Artati, Lina Anggraini, dan Ajeng Cahyaningrum, kami dari kelas 1C. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai logika. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning. Logika pertama kali dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Di dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dan pernyataan matematis. Hukum-hukum logika membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Pada materi ini kita akan belajar apa aja sih? Jadi, kita akan belajar mengenai proposisi, kombinasi proposisi, tabel kebenaran, tautologi dan kontradiksi, ekivalen, disjungsi eksklusif, hukum-hukum logika proposisi, implikasi, varian proposisi bersyarat, dan juga biimplikasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai proposisi, atau biasa kita sebut sebagai proposition. Jadi, proposisi atau pernyataan adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Contoh, di sini ada 7 adalah bilangan ganjil. Ini merupakan proposisi yang bernilai benar, karena bilangan ganjil itu sendiri terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu merupakan proposisi yang bernilai benar. Kemudian ada ibu kota Bali adalah Semarang. Itu merupakan proposisi yang bernilai salah karena ibu kota Bali adalah Denpasar. Kemudian 11 lebih dari 18. Itu juga merupakan proposisi yang bernilai salah karena seharusnya 11 kurang dari 18. Selanjutnya ada tentang kombinasi proposisi. Terdapat sebuah definisi yaitu misalkan P dan Q adalah proposisi. Kemudian kombinasi proposisi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konjungsi adalah proposisi P dan Q, di mana P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q atau disebut P dan Q. Yang kedua ada disjungsi adalah proposisi P atau Q, di mana P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q atau disebut dengan P atau Q. Dan yang ketiga ada negasi, adalah proposisi tidak P, di mana P dinyatakan dengan notasi negasi P atau disebut dengan tidak P. Kemudian contoh dari konjungsi, disjungsi, dan negasi. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P adalah hari ini hujan, Q adalah hari ini dingin. Maka P konjungsi Q adalah hari ini hujan dan hari ini dingin. P disjungsi Q adalah hari ini hujan atau hari ini dingin. Negasi P adalah hari ini tidak hujan. Negasi Q adalah hari ini tidak dingin. Q konjungsi negasi P adalah hari ini dingin dan hari ini tidak hujan. Negasi dari negasi P adalah tidak benar hari ini tidak hujan. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi. A konjungsi bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. B disjungsi bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. C negasi, yaitu bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Di sini ada contoh, misalkan P adalah 19 bilangan prima.
Q adalah bilangan prima selalu ganjil. P adalah proposisi bernilai benar dan Q adalah proposisi bernilai salah. Sehingga konjungsinya P konjungsi Q adalah 19 bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. P konjungsi Q adalah salah. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah cara yang praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Di sini ada tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, dan negasi. Tabel konjungsi yaitu jika kedua proposisi bernilai benar, maka nilainya benar. Selain itu bernilai salah. Tabel disjungsi yaitu jika kedua proposisi bernilai salah, maka nilainya salah. Selain itu nilainya benar. Tabel negasi jika P bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Selanjutnya, ada tautologi dan kontradiksi, yaitu sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus, sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Di sini, yang dimaksud dengan semua kasus adalah semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi atomiknya. Jadi, proposisi tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada suatu tabel kebenaran hanya memuat nilai benar. Kemudian di proposisi kontradiksi ini dicirikan pada kolom terakhir pada suatu tabel kebenaran hanya memuat nilai salah. Di sini ada contoh, misalkan tentukan tabel kebenaran dari A, P disjungsi negasi P konjungsi Q, dan B, P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q. Proposisi majemuk P disjungsi negasi P konjungsi Q adalah sebuah tautologi, karena kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat nilai benar, sedangkan P konjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q adalah sebuah kontradiksi, karena kolom terakhir pada tabel kebenarannya hanya memuat nilai salah. Selanjutnya ada ekivalen. Dua buah proposisi majemuk P, PQ, dan Q, PQ disebut ekivalen secara logika. Dilambangkan dengan P, PQ, ekivalen dengan Q, PQ, jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi di sini kita mempunyai contoh, tunjukkan bahwa proposisi dari negasi P konjungsi Q dan proposisi negasi P disjungsi negasi Q saling ekivalen. Di sini kita membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran dan menghasilkan hasil yang saling identik atau sama. Jadi bisa dikatakan bahwa proposisi-proposisi tersebut saling ekivalen. Selanjutnya ada disjungsi eksklusif atau exclusive OR. Misalkan P dan Q adalah proposisi, exclusive OR P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi eksklusif Q adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Di sini kita bisa lihat tabel kebenaran bahwa proposisi P yang bernilai benar dan proposisi Q bernilai salah, maka P disjungsi eksklusif Q bernilai benar, begitupun sebaliknya. Kemudian, selanjutnya ada hukum-hukum logika proposisi. Proposisi dalam kerangka hubungan ekivalensi logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real, sehingga kadang-kadang hukum logika proposisi dinamakan juga sebagai hukum-hukum aljabar proposisi. Yang pertama di sini ada hukum identitas. Apabila ada suatu proposisi disjungsi dengan S, maka nilainya menjadi P atau ekivalen dengan P. Dan apabila ada suatu proposisi konjungsi dengan B, maka nilainya menjadi P atau ekivalen dengan P. Yang kedua, ada hukum negasi. Jika ada proposisi P di disjungsi dengan negasinya,
maka nilainya menjadi B atau ekivalen B. Dan jika proposisi P dikonjungsi dengan negasinya, maka nilainya menjadi S atau ekivalen S. Yang ketiga, ada hukum involusi, negasi ganda. Apabila ada negasi dari negasi P, maka nilainya P atau ekivalen P. Yang keempat, ada hukum komutatif. Apabila P disjungsi dengan Q, maka ekivalen dengan Q disjungsi P. Dan apabila P konjungsi Q, maka ekivalen dengan Q konjungsi P. Di hukum komutatif ini bisa kita sebut sebagai pertukaran. Kemudian yang kelima, ada hukum distributif. Suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Di sini apabila ada proposisi P disjungsi Q konjungsi R akan ekivalen dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Dan apabila ada proposisi P konjungsi Q disjungsi R akan ekivalen dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Selanjutnya yang keenam, ada hukum nul atau dominasi. Jika P konjungsi S, maka nilainya S, dan jika P disjungsi B, maka nilainya B. Kemudian, yang ketujuh, ada hukum idempoten. Jika proposisi P disjungsi dengan P, maka nilainya P, dan jika proposisi P konjungsi dengan P, maka ekivalen dengan P. Yang kedelapan, hukum penyerapan atau absorpsi. Apabila ada proposisi P disjungsi dengan P konjungsi Q akan ekivalen dengan P. Dan apabila ada proposisi P konjungsi disjungsi Q akan ekivalen dengan P. Yang kesembilan, ada hukum asosiatif. Apabila ada proposisi P disjungsi Q disjungsi R akan ekivalen dengan P disjungsi Q disjungsi R. Di hukum asosiatif ini bisa kita sebut sebagai pengelompokan. Kemudian yang ke-10 ada hukum De Morgan. Apabila ada negasi P konjungsi Q akan ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Dan apabila ada proposisi negasi P disjungsi Q akan ekivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Di sini ada contoh soal penerapan hukum logika. Yang pertama, tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Di sini kita membuktikan apakah kedua proposisi majemuk tersebut ekivalen secara logika. Yang pertama, kita harus menyederhanakan proposisi majemuk dari P disjungsi negasi P disjungsi Q dengan menggunakan hukum De Morgan menjadi P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Kemudian kita sederhanakan kembali dengan menggunakan hukum distributif menjadi P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Kemudian kita kemudian kita sederhanakan kembali dengan menggunakan hukum negasi. Yaitu syarat di hukum negasi itu apabila ada proposisi P disjungsi negasi P akan ekivalen dengan B. Jadi apabila hukum tadi kita sederhanakan menjadi B konjungsi P disjungsi negasi Q. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi hukum komutatif yaitu pertukaran. Kita tukar posisi keduanya. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan yaitu dengan menggunakan hukum identitas. Apabila P konjungsi dengan B maka akan ekivalen dengan P. Jadi sehingga apabila ada proposisi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika itu terbukti.
Selanjutnya ada proposisi bersyarat atau implikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi atau disebut kondisional dan dilambangkan dengan P implikasi Q dengan tanda panah. Proposisi P disebut hipotesis atau anteseden atau premis atau kondisi dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Dapat dilihat pada tabel kebenaran. Jika P atau hipotesisnya bernilai benar, maka Q atau konklusinya bernilai salah, maka P implikasi Q akan bernilai salah, selain itu akan bernilai benar. Selanjutnya, varian proposisi bersyarat. Misal, P dan Q adalah proposisi untuk P implikasi Q. Terdapat 3 varian. A. Converse atau kebalik. Q implikasi P. Yang B. Inverse negasi P implikasi negasi Q. Yang C. Kontraposisi negasi Q implikasi negasi P. Di sini ada contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir mempunyai helikopter, maka ia orang kaya. Converse-nya yaitu, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai helikopter. Inverse-nya yaitu, jika Amir tidak mempunyai helikopter, maka ia bukan orang kaya. Yang kontraposisi yaitu, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai helikopter. Selanjutnya, ada biimplikasi atau biasa kita sebut sebagai bikondisional. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Pernyataan P biimplikasi Q adalah benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P biimplikasi Q benar jika P dan Q keduanya benar atau P dan Q keduanya salah. Bisa kita lihat pada tabel kebenaran, apabila terdapat proposisi P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P biimplikasi Q akan bernilai benar. Dan apabila terdapat proposisi P bernilai salah, kemudian Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q akan bernilai benar. Terdapat sejumlah cara untuk menyatakan bikondisional P biimplikasi Q dalam kata-kata, yaitu 1. P jika dan hanya jika Q. P if and only if Q. Kedua, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P is necessary and sufficient for Q. 3. Jika P maka Q dan sebaliknya. If P then Q and conversely. 4. P if Q. Yang terakhir terdapat soal tentang logika. Misalkan P adalah hari ini adalah hari Rabu. Q adalah hari ini hujan turun, dan R adalah hari ini panas. Terjemahkan notasi simbolik ini dengan kata-kata. A. P disjungsi Q. B. Negasi P konjungsi Q disjungsi R. Untuk penyelesaiannya, yang A. P disjungsi Q yaitu hari ini adalah hari Rabu atau hari ini hujan turun. Yang B, negasi P konjungsi Q disjungsi R adalah hari ini bukan hari Rabu dan hari ini hujan turun atau hari ini panas. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.